Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu, semoga kita selalu dalam lindungannya. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan, di mana gerak pada tumbuhan ini nanti kita bedakan menjadi autonom atau endonom atau gerak spontan, esionom, dan higroskopis. Yang esionom itu nanti kita akan pelajari tentang gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Gerak autonom. Gerak autonom merupakan gerak tumbuhan yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Contohnya kalian bisa lihat di slide ini. Nah, itu gerak protoplasma dasar sel daun, kemudian gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh, dan gerak tumbuhan ketika tumbuh seperti tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga. Nanti kalian bisa membaca pada slide. Yang kedua, gerak esionom. Kalian lihat pada gambar itu ada gambar putri malu yang apabila disentuh maka daunnya akan meluncur. Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dari luar tumbuhan. Ini dibedakan menjadi tiga, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Yang pertama, gerak tropisme merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan baik mendekati maupun menjauhi arah datangnya rangsang. Tropisme yang menuju sumber rangsangan disebut dengan gerak tropisme positif, dan yang menjauhi gerak tropisme negatif. Contoh gerak tropisme yang pertama, geotropisme atau tropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang gaya gravitasi bumi. Contohnya tumbuhnya akar seperti pada gambar berikut. Yang kedua, hidrotropisme. Hidro itu air, tropisme gerak karena pengaruh rangsang. Sehingga hidrotropisme didefinisikan sebagai gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan kelembaban atau air. Nah, ini ada yang memiliki kecenderungan untuk mendekati atau menjauhi air. Yang ketiga, tikmotropisme. Itu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau kontak fisik dengan benda padat. Kalian tentunya tahu sulur, daun sirih, kemudian kacang panjang itu akan memiliki gerak tikmotropisme. Sel pada tumbuhan yang bersentuhan dengan benda lain perkembangannya akan lebih lambat dibandingkan dengan bagian yang tidak tersentuh. Kalian bisa lihat contohnya di gambar tersebut. Fototropisme atau heliotropisme. Foto dari kata foton, yang artinya cahaya, sehingga gerak fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Kalian bisa baca, ada slide ini. Gerak fototropisme ada dua, yaitu gerak fototropisme positif dan gerak fototropisme negatif. Contoh fototropisme negatif adalah pada Monstera spesies yang pertumbuhannya mendekati daerah yang gelap. 5. Kemotropisme. Kemo dari kata kemis yang artinya kimia. Kemotropisme didefinisikan sebagai gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia. Sebagai contoh, gerak pertumbuhan bulu serbuk sari menuju bakal buah saat berlangsungnya fertilisasi atau pembuahan. B. Nasti.
Gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, 1. Termonasti, itu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa suhu. Misalnya, bunga tulip dan bunga krokus yang membuka karena pengaruh suhu. Bunga-bunga tersebut mengembang jika mengalami kenaikan suhu. Jika suhu menurun, maka bunga-bunga tersebut akan menutup lagi. 2. Fotonasti, gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa cahaya. Contohnya menguncupnya bunga pukul 4 atau merapi jelapa. 3. Seismonasti atau tekmonasti. Ini bukan teknotropisme tapi tekmonasti. Seismonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan atau getaran. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Memahami pengertian gerak seismonasti pada tumbuhan dapat kamu lakukan dengan mengamati tanaman putri malu atau Mimosa pudica. 4. Niktinasti. Niktos itu artinya malam atau gelap. Ya. Definisi gerak niktinasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang dari lingkungan di malam hari. Contohnya, gerak menutupnya daun tumbuhan yang tergolong tumbuhan polong-polongan atau leguminosae pada waktu menjelang malam hari. Gerak ini disebabkan oleh perubahan tekanan turgor sel-sel pada jaringan di dalam persendian daun. 5. Haptonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya, menutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, daun akan cepat menutup. Akibatnya, serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. 6. Nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Sebagai contoh, gerak membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata atau mulut daun. C. Taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan menjauhi ataupun mendekati sumber rangsangan. Contoh gerak taksis yang pertama fototaksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya. Misalnya, 1. Euglena yang dikenai cahaya akan bergerak pindah tempat menuju ke arah datangnya cahaya. 2. Gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Yang kedua, kemotaksis. Seperti tadi, kemo dari kata kemis yang artinya kimia, maka definisi kemotaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia. Misalnya, bakteri oksigen yang bergerak ke tempat-tempat yang banyak mengandung oksigen. Spermatozoid pada Archegonium, lumut-lumutan, dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein. 3. Galvanotaksis merupakan gerak taksis karena pengaruh arus listrik. Contohnya, bakteri oksigen yang bergerak ke arah kutub positif atau negatif. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita tentang gerak pada tumbuhan.
seperti yang Bapak Guru katakan tadi, maka kalian harus membuat rangkuman tentang apa yang sudah kita pelajari. Oke, tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.